Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Siti Holia, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu di SMPN 3 Cipanas, Kabupaten Lebak. Selamat menyaksikan. Waktu yang tepat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberi kesempatan saya untuk mengadakan diseminasi aksi nyata modul 14 tentang penerapan budaya positif di sekolah, serta juga segala dukungannya buat saya Ibu, dan untuk teman-teman yang lainnya terima kasih untuk kesediaan dan untuk kehadirannya. Di sini saya hanya ingin dan akan mengulas apa itu budaya positif, karena kebetulan juga alhamdulillah di sekolah kita untuk CGP ataupun guru penggerak itu sudah ada dan mungkin sudah menjelaskan tentang materi ini. Dan juga di sini saya hanya berbagi, bukan menggurui, karena sejujurnya saya juga masih banyak belajar bagaimana penerapan tentang budaya positif tersebut. Ya, di sini ada 6 topik. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Di sini adalah ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, pasukan Ki Hajar Dewantara siap menjadi manusia yang merdeka dalam selamat raganya dan bahagia jiwanya. Oke, sebelum ke situ, Ibu gak kelihatan ya? Oke, baik, kesini Ibu, maaf di belakangnya. Bu Nurul, boleh nggak saya pinjam pulpennya? Boleh, terima kasih ya. Saya balikin lagi nggak apa-apa. Di situ adalah contoh di mana kira-kira yang memberikan kesempatan memberikan pulpen itu saya apa Bu Nurul yang punya istilahnya untuk memberikan pulpen itu? Saya apa Bu Nurul? Bu Nurul ya. Kira-kira saya minta ke Bu Nurul tapi Bu Nurulnya nggak mau ngasih, si pulpennya bisa dikasihkan ke saya? Tidak ya. Berarti di sini itu kita akan mengadakan perubahan paradigma, di mana perubahan paradigma itu kita tidak bisa menerima sebuah perubahan kalau kita sendiri menutup diri. Tapi kalau kita yang membuka diri, perubahan-perubahan itu akan kita terima dan insya Allah akan kita terapkan. Baik, selanjutnya, nah di sini tadi udah dijawab ya Bu Nurul, apa membuka telapak tangannya. Dan di sini sesungguhnya siapa yang pegang kendali itu adalah Bu Nurul sendiri, bukan saya. Meskipun saya maksa Bu Nurul, kalau Bu Nurulnya nggak mau, tetap nggak bisa. Jadi ketika ada perubahan paradigma tersebut, jadi itu kembali ke diri kita sendiri. Nah, di sini ada filosofi pendidikan KHD. Pendidikan harus berpihak pada murid. Tugas pendidik adalah menuntun murid sesuai dengan kodratnya agar tumbuh dengan selamat dan bahagia, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, bukan tabula rasa. Siswa bukanlah kertas kosong yang bisa ditulisi apapun oleh sang guru. Sebaliknya, tiap siswa datang dengan karakter dan bakatnya masing-masing. Pendidikan ibarat petani. Seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, tetapi tidak dapat mengubah menjadi jagung. Meskipun pertumbuhan padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat padi, misalnya menjadi jagung. Bisa kebayangkan maksud dari filosofi KHD ini? Baik, kita lanjut. Apa itu budaya positif? Ada yang mau mencoba menjawab? Apa itu budaya positif? Tidak ada, baik. Kita lanjut saja.
Nah, di sini budaya positif yaitu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dan di mana untuk penerapan disiplin positif itu kita sebagai guru itu tidak boleh melakukan kekerasan atau ancaman kepada murid kita, karena itu akan mewujudkan malah disiplin yang negatif. Jadi ke anak malah tidak merasa dituntun oleh kita. Nah, di sini adalah tentang nilai-nilai kebajikan universal. Yang kita tahu kebajikan-kebajikan universal itu adalah tentang profil pelajar Pancasila yang ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis serta mandiri. Oke, baik. Sekarang topik yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, di sini ada 3 restitusi. Salah satunya yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini contohnya mengerjakan PR karena takut dihukum. Kira-kira penerapan seperti ini untuk murid kita baik atau tidak? Tidak. Kenapa, Pak Sabar? Punten? Karena bukan dari dirinya sendiri. Ya, betul. Ya, luar biasa. Jadi itu bukan datang dari dirinya sendiri ya. Jadi murid itu seakan dipaksa. Selanjutnya yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini contohnya mengerjakan PR untuk mendapatkan reward dan bintang. Apakah penerapan seperti ini ke murid juga baik atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Bu Nurul? Kalau dulu baik-baik saja, kalau Ya, sekarang kayaknya kurang. kurang. Kenapa? Alasannya? Karena katanya gimana ya? Takut membeda-bedakan antara yang mengerjakan dan yang tidak, terus Iya. dia down gitu. Ya, seperti itu. Jadi anak ngerasa cemburu kali ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga, ketika anak mendapatkan reward, nanti tantangan anak juga tidak ada. Jadi dia ngerasa oh udah dapat penghargaan ya sudah. Jadi motivasi untuk kedepannya juga dia tidak ada. Tapi kalau itu dari masalah ketanggung itu gimana Bu ya? Tanggung jawab apa itu? Mengerjakan PR-nya. Iya, anak itu. Nah, kalau itu berarti kita menuntun Bu, harus menuntun anak tersebut bagaimana anak tersebut mau mengerjakan tugas-tugas dari kita tanpa kita paksa, tanpa kita mengadakan hukuman, tanpa ada penghargaan. Itu tugas kita. Jadi kita tuntun dengan apa ya namanya? Seperti ke anak, ayo nak kerjakan, nanti kamu kalau mengerjakan tugas ini selain kamu bisa bertanggung jawab, kamu juga bisa memahami pelajaran yang ibu kasih dan kedepannya mungkin kamu bisa lebih berprestasi. Jadi anak kan mikirnya oh iya ya nanti saya juga nanti istilahnya apa yang saya lakukan berarti bermanfaat bukan buat diri saya. Ya, jadi itu kembali lagi ke diri anaknya tersebut dan guru harus menuntun murid kita. Kalau seperti ini kemudian masalah penilaian juga kan kita suka ngasih anak. Kalau kita kerjakan kita tanya nanti Bu nilai. Gitu. Ada anak ini saya dapat nilai semangat sih itu gimana? Karena nilai kan? Iya. Karena supaya nilainya besar. Iya. Gimana maksudnya? Atau kalau seperti anak-anak yang kerjakan kan pasti dinilai dan anak pasti ya itu mah nggak apa-apa Bu, yang maksudnya yang kita hindari itu ketika anak-anak silakan kerjakan, kalau nilainya besar nanti ibu kasih penghargaan reward, itu yang kita hindari Bu. Takutnya anak merasa cukup, tidak ada motivasi lain lagi. Oh iya saya udah punya penghargaan, jadi ya sudah cukup gitu. Dan juga benar kata Bu Nurul tadi, katanya takut siswa-siswa yang lainnya cemburu dan ngerasa dia gimana ya, jadi kan semangat ke kitanya juga, ke gurunya lah. Saya tak Ibu Nurul memberi hadiah kayak tak, sedangkan kan saya dengan dengan kemampuan yang rendah, seharusnya saya perlu dituntun lebih sama Bu Nurul. Iya, memperhatikan lebih. Gimana Bu Nurul? Iya, berarti intinya jangan ke reward gitu ya? Iya, jangan hindari ke rewardnya itu. Yang masa depan kan? Ya.
Di sini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Yang pertama warna pink, kedua warna kuning, yang ketiga warna hijau. Setuju dan tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ayo Pak Haji. Saya benar setuju diberi ST di awal. Oh gak apa-apa ya, disingkat. Belum selesai. Oh gitu. Alhamdulillah. Oke, mantap Bu Heti. Satu lagi yang warna nomor 1. Ya, beda-beda ya jawabannya. Berarti setiap guru memiliki pemikirannya masing-masing. Coba saya mau tanya ke kesiswaan dulu, Pak Sabar ya. Nomor 1 Pak Sabar katanya tidak setuju. Boleh tahu nggak alasannya kenapa Pak? Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak itu artinya ketika hukuman itu tidak sampai ke hati, artinya anak itu pasti akan melakukan kembali. Itu sehingga saya berpendapat tidak setuju. Karena itu harus berdasarkan hukuman itu tidak bisa kita pakai di situ karena mereka harus ada bimbingan. Tidak boleh dikasih hukuman, melainkan harus dibimbing. Itu dibimbing dampak dan sebabnya setelah membuat kesalahan tersebut. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Sabar sebagai kesiswaan di sekolah kita. Setuju ya, saya juga setuju dengan jawaban Pak Sabar bahwa hukuman mendisiplinkan anak itu tidak mendisiplinkan anak. Jadi harus ada keyakinan anak dulu ya Pak, baru akan mendisiplinkan anak tersebut. Anak itu harus dibikin yakin dan percaya dengan peraturan-peraturan yang kita miliki. Dan untuk jawaban nomor 2 pertama ya, katanya pertama tidak setuju. Boleh tahu alasannya Bapak? Baik, terima kasih Bu Lia. Terkait pertanyaan di yang kedua, ketika pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, bisa dilihat itu setuju atau tidak, tergantung pas permasalahannya di mana gitu. Contoh, ketika ada hukuman seperti lari 10 keliling dilakukan di pelajaran lain ataupun di pas hukuman lain gitu tuh, itu tidak pas. Tetapi ketika di olahraga anak terlambat, guru memberikan hukuman untuk lari 10 keliling lapangan, itu masih dibolehkan karena sesuai dengan kegiatannya, pembelajarannya olahraga gitu. Itu
Jadi pemberian hukuman dengan hal positif, mungkin kalau membaca ya lebih pas ketika guru itu guru apa gitu tuh. Mungkin di PJOK pun pas ketika memberi hukuman itu, mungkin tapi ada yang lebih pas lagi. Tapi balik lagi nanti itu mah ke depan ada lagi alasan sebetulnya, karena yang lain juga sempat belajar, karena bukan ada hukuman di situ nanti, tapi ada kesepakatan yang harus dilaksanakan gitu. Tapi bentuknya nanti tidak hukuman, mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Lia. 3 ke depan. Itu dibimbing dampak dan sebabnya setelah membuat kesalahan tersebut. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Sapar sebagai kesiswaan di sekolah kita. Setuju ya, saya juga setuju dengan jawaban Pak Sapar bahwa hukuman mendisiplinkan anak itu tidak tidak mendisiplinkan anak. Jadi harus ada keyakinan anak dulu ya Pak, baru akan mendisiplinkan anak tersebut. Anak itu harus dibikin yakin dan percaya dengan peraturan-peraturan yang kita miliki. Dan untuk jawaban nomor 2, Pak Tama, ya katanya Pak Tama setuju, tidak setuju. Boleh tahu alasannya Bapak? Baik, terima kasih Bu Lia. Terkait pertanyaan di yang kedua, ketika pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, bisa dilihat itu setuju atau tidak, tergantung pas permasalahannya di mana gitu. Contoh, ketika ada hukuman seperti lari 10 keliling dilakukan di pelajaran lain ataupun di pas hukuman lain gitu tuh, itu tidak pas. Tetapi ketika di olahraga anak terlambat, guru memberikan hukuman untuk lari 10 keliling lapangan, itu masih dibolehkan karena sesuai dengan kegiatannya, pembelajarannya olahraga gitu. Itu. Jadi pemberian hukuman dengan hal positif, mungkin kalau membaca ya lebih pas ketika guru itu guru apa gitu tuh. Mungkin di PJOK pun pas ketika memberi hukuman itu, mungkin tapi ada yang lebih pas lagi. Tapi balik lagi nanti itu mah ke depan ada lagi alasan sebetulnya, karena yang lain juga sempat belajar, karena bukan ada hukuman di situ nanti, tapi ada kesepakatan yang harus dilaksanakan gitu. Tapi bentuknya nanti tidak hukuman, mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Lia. 3 ke depan. Terima kasih Mas Sapar, jawabannya sangat luar biasa. Jadi betul ya, untuk memberi hukuman juga kita lihat sesuai tidak dengan kegiatan yang sedang kita lakukan. Kalau seperti pelajaran bahasa Inggris, ketika anak tersebut tidak mengerjakan tugas, kita memberikan hukuman membaca atau membersihkan halaman sekolah, itu kurang tepat karena tidak sesuai dengan kegiatan yang sedang kita lakukan. Seperti contoh mungkin Pak Tama tadi, ketika olahraga disuruh membaca, itu tidak kurang tepat ya Pak. Jadi tepatnya mungkin keliling lapangan itu tepat ya. Dan yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Jawaban Bapak Ibu gimana? Setuju atau tidak setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Coba saya baca lagi. Di sini tidak ya. Kebanyakan tidak setuju kecuali Ibu Epi setuju. Mangga Bu Epi, boleh nggak saya tahu alasannya kenapa? Kalau menurut saya, waktu saya mengajar itu kan tiap anak berbeda karakter. Ada yang mau dimotivasi, ada yang enggak. Tapi rata-rata pas saya ngajar itu harus diberi penghargaan.
karena baik lagi keluarganya ya ini. Kalau di sana itu kebanyakan keluarga yang maaf ya Bu, banyak korban perceraian. Otomatis si anak itu kalau misalnya tidak dimotivasi akhirnya tidak mau seperti itu. Jadi memang kalau saya waktu belajar mengajar di sana, penghargaan itu sangat berarti seperti itu. Nah mungkin itu menurut saya, tidak tahu menurut Bapak. Luar biasa ya dari Ibu Epi, katanya di sana motivasi memberikan penghargaan malah meningkatkan motivasi belajar anak di sana. Tapi ketika anak tersebut Bu Epi tidak memberikan penghargaan, apa anak tersebut masih semangat Bu ikut belajar dengan Ibu? Masih. Itu prosesnya pendekatan. Jadi kita itu ke anak bukannya menjudge langsung, tapi pendekatan dulu. Kenapa ya? Ini mungkin ada faktor yang membuat si anak itu tidak mau izin barang itu. Makanya saya kalau di sana itu pendekatan dulu seperti itu. Nah, jadi ada dua kali ya, pendekatan sama penghargaan Ibu menerapkan hal tersebut. Jadi meskipun tidak ada penghargaan juga anak tersebut masih termotivasi belajar karena awalnya Ibu sudah melakukan pendekatan ke anak tersebut. Ya, luar biasa sekali Bu Epi. Terima kasih Bu Epi. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Jadi sebetulnya jawabannya ketika penghargaan itu bisa memotivasi anak belajar itu kurang tepat. Tapi kalau kata Bu Epi katanya tadi melakukan pendekatan ke anak itu untuk meningkatkan motivasi anak untuk belajar itu tepat Bu. Itu sudah baik, sudah bagus. Hanya penghargaannya saja. Karena apa? Di sini katanya pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai dihukum. Paham tidak Bapak Ibu maksudnya? Jadi ketika kita penghargaan terlihat sebagai hukuman. Jadi ketika kita mengulang-ulang lagi bakalan dapat penghargaan ini, nanti anak tersebut kok seakan dipaksa untuk mendapatkan penghargaan itu. Jadi bukan dari diri sendiri, bukan dari anak tersebut keinginan, tapi lama-kelamaan anak mungkin awal-awal mereka senang Bu, tapi lama-kelamaan kok ngerasa dipaksa sama guru tersebut, bukan keinginan kita sendiri gitu. Gimana Ibu mau masukkan boleh? Ya kan waktu itu ya seperti tadi ya. Nah saya sudah melaksanakan ini kan ya. Anak itu kalau pada penghargaan itu dipaksakan. Ternyata kalau misalnya yang saya ajari itu bukannya mereka dipaksakan, tapi mereka itu lebih semangat. Karena apa? Mereka itu lebih diperhatikan. Penghargaan itu bukan berbentuk dengan cara ngasih benda, enggak. Saya tidak pernah ngasih benda ke anak, belum. Saya itu ngasih penghargaan dengan cara misalnya buku tanda tangan saya dan bintang misalnya. Nanti saya hitung berapa bintangnya, nanti kita jumlah dengan kerajinan dia, misalnya di kelas seperti apa, tulisannya seperti apa. Nah kalau saya seperti itu. Kalau ke barang itu saya tidak. Karena apa? Nanti kebiasaan anaknya nanti saya desainin seperti itu. Kalau saya. Nah, terima kasih. Terima kasih Bu, bagus sekali ya. Nilai tadi ya, dengan nilai berarti ya Bu ya. Iya. Kalau dengan bintang atau dengan misalkan senyum gitu kan ya, ada ceritakan terus gitu. Kalau nilai mungkin lebih ke hak mereka ya. Maksudnya kalau mereka mengerjakan dengan baik, ya hak mereka mendapatkan nilai besar. Jadi sebetulnya itu bukan termasuk penghargaan yang dimaksud di sini. Jadi memang kalau nilai itu hak mereka. Kalau memang nilainya besar ya besar. Yang salah itu ketika yang dapat nilainya 100 nanti Ibu kasih permen nih atau kasih buku nih, itu mungkin yang dimaksud penghargaan di sini. Ya, terima kasih Bu Epi, luar biasa sekali ya. Oke, baik di sini dan selanjutnya jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi kayak tadi katanya yang cemburu itu, ketika kita nih yang nanti kalau dapat nilainya 100 dapat silver queen, yang dapat nilai 100 dikasih silver queen, yang nilainya rendah tidak dapat. Jadi nanti yang ada mereka minder, tidak semangat, cemburu seperti itu. Iya, kalau Pak Haji, ayo Pak Haji.
penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Ya tadi itu. Terus memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, di sini adalah hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Lanjut saja. Nah, di sini konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Baik, saya mau nanya tadi ke Pak Haji nih, Pak Haji, kayak tadi mau ngomong, hukuman sama konsekuensi itu sama atau beda? Baik, terima kasih ya Ibu atas waktunya. Baik, untuk hukuman itu jelas konsekuensi itu maksudnya kesepakatan. Kalau menurut saya konsekuensi itu kesepakatan ketika si anak itu melakukan melanggar daripada kesepakatan, maka hukuman itu berlaku untuk anak itu ya. Jadi bedanya itu Kalau hukuman tidak terlalu dipaksakan. ya kalau hukuman Tidak terencana. bukan paksaan maksudnya. Tidak terencana. Ya, kalau hukuman itu tidak direncanakan, tapi kalau kesepakatan itu atas kesepakatan semua atau direncanakan gitu. Saya di pinggirnya senyum-senyum aja Pak Tama, kayaknya punya jawaban. Baik. Terkait konsekuensi dan hukuman, antara yang terencana mungkin termasuk saya ya, yang sering memberikan hukuman. Jadi itu tadi benar, ketika hukuman itu timbul ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung menjas. Entah itu hukumannya apa dan tidak ada yang tertulis gitu tuh. Ketika suruh lari seperti tadi yang saya katakan, silakan lari 10 keliling tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu, itu salah, itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi mungkin sebelumnya kita sudah tadi di olahraga, kalau tidak atau telat misalkan dalam pelajaran olahraga, siswa lari sekian keliling dan itu disepakati oleh seluruh siswa, konsekuensinya yaitu lari tadi. Tapi kalau hukuman anak telat, udah kamu push up 50 kali, walaupun benar tapi tidak ada yang sebelumnya dilakukan terlebih dahulu antar siswa dan guru gitu tuh, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Haji dan Pak Tama. Jawabannya sangat luar biasa. Sebetulnya sama tadi ya, jawaban Pak Haji dan jawaban Pak Tama. Jadi pada intinya kalau hukuman itu lebih ke sanksi langsung. Kalau konsekuensi itu lebih ke persetujuan dulu terlebih dahulunya. Sekarang ada tindakan guru yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan datang terlambat lagi karena alasannya terlambat ke sekolah. Ini termasuknya hukuman atau konsekuensi? Mangga Bapak Ibu, saya kasih, apa mau langsung dijawab aja, apa saya kasih 5 menit, nanti saya tunjuk satu-satu buat jawab. Hukuman mencatat 100 kali, ya ini hukuman, nanti ada ya jawabannya. Terus yang kedua apa? Lari mengelilingi lapangan basket. Pertama dia dulu. Nilai coba. Tadi sudah dijawab. Nanti aja kalau saya mau minta bantuan. Yang kedua, hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman, kata Bu Mimin ya. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman, berarti udah 3 hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Hukuman, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Mari kita lihat jawaban tadi ya, yang 1, 2, 3 hukuman, terus menggantikan kertas konsekuensi juga
restitusi? Nah, jawabannya betul, hanya satu yang salah. Yang murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman, oh ya betul ya. Itu hukuman ya. Udah paham, alhamdulillah ya. Luar biasa guru-guru SMPN 3 Cipanas. Sekarang kita lanjut ke apa itu restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang mana prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Itu. Jadi yang biasa kita lakukan, kita manggil anak, kita tanya kenapa melakukan itu, lalu kita mari mau berubah enggak, kalau mau berubah gimana caranya, seperti itu. Dan sepertinya sekolah kita sudah menerapkan restitusi tersebut. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Paham ya Bapak Ibu? Bisa dicerna kata atau kalimat ini? Saya yakin kita semua pasti sudah menerapkan ini kepada anak. Ketika anak berbuat salah, kita jangan langsung menjudge anak tersebut. Kita tanyakan, takutnya ada alasan-alasan tertentu kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut. Ya, kita lanjut ya. Di sini keyakinan kelas. Ayo, jawab betul salah. Keyakinan kelas dan peraturan itu hal yang sama. Beda. Salah, betul. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul. Lalu, nah, di sini apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Kan ini lebih ke ini ya, lebih ke peraturan. Nah, untuk keyakinan atau kebajikannya apa tuh yang kita tangkap dari peraturan tersebut? Untuk nomor 1 ya, menggunakan helm saat mengendarai motor itu pertama mungkin untuk keselamatan. Keselamatan apa takut Bu Mimin? Keselamatan. Kepikiran juga ada, iya. Dua-duanya ya. Udah satu aja yang lihat. Oh, Bu Desi yang kedua kira-kira keyakinannya atau Bu? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu peraturannya. Iya, betul, jelas untuk menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Pertama, kedua untuk mendisiplinkan anak. Ya. Berjiwa disiplin, membuang sampah pada tempatnya. Luar biasa. Yang ketiga Bu Heri, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Mungkin untuk apa ya, tidak menyakiti hati orang lain gitu. Bisa jadi ya, karena dengan kata-kata kasar itu bisa jadi kayak anak-anak berantem seperti itu, dan banyak lagi. Menghormati ya. Baik, jawaban ibu-ibu yang cantik betul apa tidak, betul atau salah? Betul. Tadi keselamatan ya, ada domain ya. Selamat terbilang. Iya, menjaga kebersihan Bu Desi, betul. Lalu Bu Heti juga pasti maksudnya ke sini ya Bu, untuk saling menghormati. Luar biasa. Ya, selanjutnya. Nah, masih ingat nggak? Ini baru aja kemarin, ayo Pak Hadi saya tanya nih ya. Urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Baru kemarin, belum sebulan nih. Ayo, masih ingat nggak? Yang pertama apa dulu? Lalu yang terakhir apa? Mangga. Berdiskusi. Pertama. Ya kasih materi itu Pak Hadi. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan. Iya. Berdiskusi memunculkan peraturan. Sama Pak Ayo, pertama. Bumin enggak ada Ya, oke, ada ya. Terus Ayo. mengubah peraturan-peraturan. Mengubah, lalu berdiskusi memunculkan, mengubah.
Atau yang lain pertama? Pak ada yang punya materi itu. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga. 1, 2, 3. Itu ke bawah-bawah sih berdiskusi mengenai perasaan. Oh gitu. Oke, jawab dalam hati masing-masing aja ya. Kira-kira di jawaban saya betul atau salah? Mari kita lihat. Jawaban berarti jong. Yang pertama apa? Hani masih ingat ya, luar biasa. Yang kedua mengubah peraturan-peraturan. Betul Pak Hadi. Yang ketiga menyarikan peraturan gimana? Oh betul, kayaknya ini jawabannya betul ya. Wih, luar biasa betul. Yang keempat berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kelima berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ternyata untuk membuat keyakinan kelas itu prosesnya itu sangat lumayan panjang. Nah di sini mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu jawabannya apa. Kenapa keyakinan bukan peraturan kelas? Apa saya tanya aja coba ke Pak Aldi yang tadi sibuk nih. Kenapa bukan peraturan, harus keyakinan kelas? Karena keyakinan itu diyakini oleh semua peserta didik, sedangkan peraturan itu hanya mengacu kepada satu jadi pasangan gitu Bu ya, menurut saya. Luar biasa ya. Ya, jawaban Pak Aldi itu sangat betul. Sekarang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada pertanyaan, Ibu Ambar, guru wali kelas 1 SD di Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 1 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ada yang mau menjawab? Saya tertarik dengan tatapannya Bu Desi. Kayaknya punya jawaban yang wow. Di sini kan Doni yang sering makan bekal orang lain. Nah, kalau saya pribadi nanya dulu, kenapa si Doni ini sering makan makanan orang lain? Apakah dia tidak bawa atau tidak punya? Ya. Kalau misalkan si Doni ini tidak bawa akibat tidak punya, berarti kewajiban kita untuk menyiapkan untuk makan Doni seperti itu. Jadi jangan dulu menyalahkan ya. Jangan dulu menyalahkan perbuatan Doni. Ada apa di balik itu? Kita juga harus tahu masalah Doni itu seperti apa. Terima kasih. Luar biasa jawaban Bu Desi, Masya Allah ya. Berarti jangan langsung menjudge anak tersebut, karena bisa jadi anak tersebut punya alasan-alasan tertentu. Seperti tadi, siapa tahu anak tersebut tidak diberikan bekal oleh orang tuanya, makanya dia meminta makanan paksa kepada teman-temannya. Berarti di sini dia membutuhkan apa ya? Kasih sayang ya, kasih sayang dari kita. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia yang murid-murid kita butuhkan di sekolah kita, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Dari ke-5 ini, kira-kira kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan Doni selain kasih sayang ada lagi enggak? Bertahan hidup, ya betul, karena makanan ya. Ada lagi? Ketika anak tersebut ternyata masalahnya bukan karena tidak dibuatkan timbel, nggak dibuatkan makanan oleh orang tuanya, mungkin saja dia butuh kesenangan juga ya, kesenangan iseng lihat teman-temannya di seperti itu kan dia merasa senang gitu. Tapi ini adalah tindakannya yang salah. Di sini
bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ya tadi yang belum itu. Terus kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kesenangan, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kasih sayang dan rasa ingin diterima, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis yang mana butuh disayangi dan diterima. Nah, di sini jawabannya. Jadi dengan masalah tadi itu tentang Doni, bisa jadi dia ingin bertahan hidup. Jadi dia merasa lapar dan bekalnya itu kurang sehingga dia mengganggu temannya. Yang kedua bisa jadi juga karena kasih sayang dan rasa diterima, karena mungkin Doni merasa senang ketika temannya memberi perhatian, memberikan Doni makanan. Ketiga penguasaan, mungkin Doni akan merasa hebat ketika temannya patuh atas permintaannya. Dan keempat kebebasan, karena Doni mungkin ingin memiliki kebebasan dalam memilih makanan mereka, karena mungkin Doni bosan. Dan yang terakhir mungkin merasa senang melihat reaksi teman-temannya terhadap tindakannya yang mencerminkan kebutuhan akan kesenangan dan kebahagiaan dalam bermain. Jadi dalam masalah Doni, jadi sebetulnya ketika anak punya masalah itu PR sebagai guru itu banyak ya. Kita harus tahu, iya anak ketika bikin salah kira-kira dia kenapa, dan kayak masalah Doni aja ternyata bisa jadi 5 kebutuhan yang dia butuhkan. Jadi memang tadi betul dengan yang dilakukan oleh Bu Desi adalah dengan melakukan pendekatan kepada anak tersebut agar kita tahu kira-kira masalahnya dan apa yang anak tersebut butuhkan. Ice breaking, kita ice breaking dulu Bapak Ibu ya. Kira-kira ice breakingnya apa? Ada yang punya nggak? Mau ice breaking? Pak Hadi punya? Mau ice breaking bergerak atau berpikir? Bergerak. Berpikir kan lebih mudah. Soalnya agak lemas nih. Agak lemas ya. Tapi cocok gak ya buat guru nih? Cocok aja. Cocok-cocokin Bu. Kita biasa aja. Kalau yang gerak itu yang tepuk tangan aja ya. Kayak tepuk 1 gimana? Tepuk 2, tepuk 3. Oke. Tepuk 3, tepuk 2, 1. Oke, tapi saya sebetulnya sudah menyiapkan yang berpikir. Boleh ya? Ya. Clue-nya yaitu tentang tangga lagu. Ya, tangga lagu. Ya, clue-nya tentang tangga lagu. Jika Senin Bu Nurul bawa dodol, hari Selasa Bu Mimin bawa rengginang, hari Rabu Pak Aji bawa minyak, hari Sabtu Bu Epi bawa apa? Pancong, ya betul. Luar biasa. Guru-guru SMP 3 Cipanas bisa fokus. Kita lanjut aja ya. Oke, topik kelima, posisi kontrol guru. Nah, di sini ada penghukum. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pembuat rasa bersalah di sini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau
melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Dan yang terakhir pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Bukan terakhir, yang keempat pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dan yang terakhir adalah manajer. Di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, dari kelima posisi kontrol guru, menurut Bapak Ibu yang paling cocok kita terapkan pada anak yang mana? Penghukumkah? Pembuat merasa bersalahkah? Pak Sapar senyum-senyum, kayaknya tahu jawabannya. Yang cocok buat kita itu yang mana? Oke, terima kasih Bu Lia. Kalau saya pribadi mungkin ini dari lima-limanya sudah saya lakukan Bu. Lima-limanya udah. Pembuku saya pernah, manajer juga pernah. Makanya senyum ya. Oke, ini semuanya sudah pernah saya lakukan Bu. Tapi yang lebih cocok mungkin ya, ini sebagai mungkin yang lebih saya ini untuk pribadi, bukan yang lainnya. Untuk saya di sini yang menjadi teman itu kita pendekatan dengan anak, kita di luar menjadi teman, ketika di kelas kita menjadi guru, itu lebih efektif menurut saya. Itu jadi pendekatan dari keteman itu lebih mengena. Menurut saya ini pengalaman menjadi kesiswaan. Itu terima kasih. Sama-sama luar biasa. Tapi kalau posisi teman biasanya Pak Sapar di CGP, kalau posisi teman itu nanti akan menimbulkan satu cemburu terhadap anak, karena kita kalau berteman biasanya tidak bisa ke semuanya, hanya anak-anak tertentu yang mungkin dekat dengan kita. Enggak, maksudnya bukan begitu. Jadi maksudnya begini, ketika seseorang melakukan kesalahan, kita ajak ngobrol dulu. Oh gitu ya. Bukan, jadi bukan kita mempraktek semuanya, bukan. Besti ya. Dulu. Supaya anak juga terbuka ke kita ya. Kayak gitu yang Iya. kita lakukan. Iya. Berarti ini Manajer. Iya. melakukan pasangan ini. Yang manajer. Ini manajer tuh dia menempatkan posisi sebagai teman Oh, gitu. juga maupun teman atau yang istri ini ya. Manajer ya. Jadi kuliah mulai menambahkan. Oh boleh. Kita lihat yang teman ya. Betul yang dikatakan Pak Sapar. Saya juga terkadang merasa bahasanya nyaman di teman gitu, karena lebih dekat gitu. Kalau manajer itu kan terlihatnya seperti atasan dan bawahan gitu tuh, biasanya ke arah situ gitu kan. Tetapi ketika melihat apa itu seorang manajer di sini, apa itu seorang teman, itu perbedaannya dari perlakuan. Jadi kalau mungkin contoh, kalau teman mah bahasanya lebih terlalu dekat gitu. Tapi kalau ke manajer bahasanya menanyakan hal yang tidak menimbulkan dia merasa bersalah ataupun hal yang lain gitu tuh. Memang itu bahasa bedanya cuma dari perlakuan gitu tuh. Kalau mungkin kalau seorang teman kita ngobrol sambil bercanda terlihatnya, tapi kalau seorang manajer pelan, halus gitu tuh, membuka pertanyaan pun tidak akrab, tapi bahasanya terlalu benar terlihat teman gitu tuh. Tapi kalau manajer halus bertanya mungkin seperti itu dari perlakuan gitu tuh. Ya, terima kasih Pak Tama untuk jawabannya. Mungkin juga maksud Pak Sapar juga ke arah situ ya. Cuman kita lebih enaknya kayaknya teman daripada manajer, betul kata Pak Tama. Tapi ternyata penerapannya manajer itu dinamakan manajer, bukan teman. Jadi sebetulnya Pak Sapar itu secara tidak langsung dia sukanya yang manajer. Oke, sekarang pernyataan-pernyataan. Tadi kan ada yang guru penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau,
manajer. Coba, ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini termasuknya yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Membuat apa? Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama, membuat merasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu. Teman. Pemantau. Hari pemantau. Teman, Pak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa tuh? Penghukum, pemantau, manajer, Pemantau kali ya. pemantau. Menurut dokter pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Wow. Penghukum ternyata ibu. Yang terakhir. Oke, tadi jawabannya sudah betul ya, membuat orang merasa bersalah, penghukum, lalu teman, pemantau, manajer, dan yang terakhir adalah penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu penghukum. Kita lanjut. Nah, di sini di mana posisi kontrol dominan yang ada pada Bapak Ibu? Mari kita introspeksi diri. Saya yakin kita semua sudah berusaha menjadi guru yang terbaik, menjadi manajer pada anak. Topik keenam adalah yang terakhir, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dan juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Di sini ketika menstabilkan identitas, kita biasanya akan berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah buat salah, atau kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, seperti itu Mani ya, supaya anak juga tidak tertekan ketika anak tersebut melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Lalu di sini validasi kebutuhan. Di sini salah satu yang bisa kita usahakan atau katakan kepada anak yaitu kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Jadi anak juga nggak ngerasa gimana ya, salah banget gitu, sehingga anak itu jadi down. Jadi oh iya ya, berarti saya sebetulnya baik, cuma mungkin salah gitu ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah ini setiap anak pasti punya alasan-alasannya tertentu. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Salah satunya adalah apa keyakinan kelas kita sesuai dengan keyakinan kelas kita, sesuaikah dengan keyakinan kelas kita? Apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, atau kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Seperti itu. Jadi ketika anak punya masalah, kita kembalikan lagi, kamu melakukan hal tersebut kira-kira sesuai juga dengan keyakinan kelas kita? Kalau enggak, kira-kira enggaknya di apanya? Bisa di disiplinnya, bisa di tanggung jawabnya, dan anak tersebut bisa melakukan perbaikan dari keyakinan yang mereka yakini. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Di sini saya akan menayangkan video contoh bagaimana penerapan saya yang sudah mengimplementasikan kepada anak yang bermasalah. Di sini ada skenario kasus 1 yang mana anak tersebut tidak mengerjakan tugas ketika ada ibu guru tidak bisa hadir di kelas karena ada rapat di luar. Tapi anak tersebut tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru tersebut. Silahkan Bapak Ibu boleh diperhatikan. Nah, kira-kira
laki-laki dengan kelas yang mana ya yang nggak sesuai. Ya, nah ternyata kamu udah bisa bantu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Bu, pertama saya minta maaf karena tidak ada tugas. Yang kedua, saya tidak akan berulang lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari ibu dia dan akan saya kumpulkan besok. Oke, baik. Ibu sangat mengapresiasi atas tanggung jawab kamu, Nisa. Semoga kamu lebih baik lagi ya. Sekarang kamu boleh memperbaiki apa yang sudah menjadi kesalahan kamu dan silakan masuk kelas lagi, Nisa. Terima kasih Bu ya. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Fatuloma dari kelas 9B. Saya sangat merasa senang sekali diajak berdiskusi oleh guru dia selaku guru bahasa Inggris yang dimana saya tidak mengerjakan tugas beliau. Saya merasa dirangkul dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri lebih bertanggung jawab lagi tanpa ada tekanan atau hukuman yang membuat saya merasa minder dan malu. Waalaikumsalam, Ate. Silakan duduk, Nak. Gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Baiklah, alasan Ibu memanggil Ate ke sini karena tadi Ibu ada laporan dari Bu Nur. Makanya Ade bolos ya pas pelajaran Bu Nur. Kalau boleh tahu nih, kenapa Ade bisa bolos? Kan setahu Ibu Ade itu anak yang rajin, yang pintar. Sebelumnya saya minta maaf Bu, tadi waktu mata pelajaran bahasa PAI saya izin ke toilet, namun setelah dari ke toilet saya pergi ke perpustakaan. Saya memutuskan tidak kembali ke kelas karena belum mengerjakan tugas PAI. Tidak apa-apa, Nak. Jika kamu membuat kesalahan, tentu saja kamu memiliki alasan. Nah, kalau boleh Ibu tahu nih, alasannya mengapa kamu mengerjakan tugas dari Bu Nurul? Nah, yang lalu ayah saya dibawa ke rumah sakit. Saya menjaga ayah bersama ibu saya. Sejak pagi saya keluar ke rumah dan langsung berangkat ke sekolah. Karena ibu saya harus segera menjaga ayah saya lagi Bu. Jadi saya tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas. Oh, seperti itu ya, Nak ya. Ibu sangat prihatin ya atas masalah yang menimpa kamu dan sekeluarga. Baiklah deh, Ibu di sini tidak akan menyalahkan kamu karena memang lagi ada masalah adiknya ya. Namun kira-kira nih tindakan yang akan ada lakukan tersebut yang membolos itu sudah tentu saja tidak benar kan? Nah, Ibu di sini ingin mencari penyelesaian bersama untuk memperbaiki masalah ini. Bukan ada ke sekolah itu untuk belajar kan ya? Nah, jika ada yang bolos, tentu akan merugikan ada sendiri, benar kan? Benar Bu. Baik, menurut Ade ini apa yang akan Ade lakukan? Apa yang Ade lakukan hari itu? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Bu, karena saya tidak bertanggung jawab terhadap diri saya. Oke, apakah Ade bersedia untuk memperbaikinya? Ya Bu, saya bersedia memperbaiki kesalahan yang telah saya perbuat. Baik, itu sangat senang sekali dengarnya. Nah, mari kita mengindahkan keyakinan kelas kita ya, yang telah kita sepakati bersama-sama mengerjakan tugas sesuai apa yang telah diberikan oleh guru pada waktunya. Nah, sekarang apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki kesalahan Anda tersebut? Saya akan meminta maaf kepada ibu saya selaku guru bahasa PAI dan menjadi tidak akan mengulangi lagi. Karena itu saja saya akan segera mengerjakan tugas PAI yang telah diberikan sejak minggu yang lalu. Insya Allah kedepannya saya tidak akan mengulangi
belajar untuk menentukan diri sendiri. Alhamdulillah, terima kasih ya Nak ya, karena kamu mau belajar dari kesalahan. Semoga ayah kamu segera sembuh ya. Semoga kamu juga menjadi anak yang sukses. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baiklah. Sekarang Anda boleh kembali ke kelas. Waalaikumsalam. Semangat ya Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Putri dari kelas 8B. Saya sangat merasa dirangkul karena diberi kesempatan untuk menjelaskan penyebab saya bolos. Saya juga berdiskusi dengan Ibu Ida Sapu di kelas atas masalah keluarga yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan itu menjadikan saya untuk lebih bersemangat lagi dalam bersekolah meskipun kondisi keluarga yang sedang ada masalah. Dan saya belajar lagi untuk menjadi murid yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, itu contoh bagaimana saya sudah mengimplementasikan bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi kepada anak yang bermasalah. Karena dengan penerapan segitiga restitusi itu anak merasa dirangkul dan juga mereka bisa mengambil pelajaran dan keyakinan dari masalah atau dari permasalahan yang mereka perbuat, serta ketika anak membuat kesalahan juga mungkin ada faktor-faktor utama, entah seperti tadi adek yang katanya di rumahnya ternyata orang tuanya sedang sakit. Gimana Bapak Ibu, sudah paham? Oke, baik. Di sini refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Terakhir, saya akan menjadi amau yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Saya bagikan stiker lagi, silahkan Bapak Ibu jawab pertanyaan 3 ini sesuai dengan warna yang pink nomor 1, yang kuning nomor 2, yang hijau nomor 3. Silahkan jawab. Kalau sudah, tempelkan, kasih nama. Saya yang punya nggak dapet nih. Yang pink. Pink belum. Pink kan nomor 1. Pink nomor 1. Nomor kuning nomor 2. Ketiga hijau. Apa saya? Nomor 1. Hal baru apa? Warna pink. Hijau. Nomor 3. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Dan yang ketiga, saya akan menjadi among itu pendidik atau kita guru yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nomor 3 hijau. Ibu pindah nggak apa-apa, nggak tanya nilai. Tenang Pak Haji, ini hanya refleksi aja. Bismillah, pas selalu yang terdepan. Kamu bisa masakan.
Masih bingung, boleh bilang bingung. Memang dipaksakan. Belum paham ya, pastiin berilmu. Kalau motivasi intrinsik itu dari diri ya, motivasi dari diri ya, dari dalam. Nah, belakang lagi. Ini tuh muncul dari Saya mengarahkan dulu ya. Oke, sambil menunggu yang lain, saya sangat tertarik dengan jawabannya Padika. Simple dan padat. Oke, jawaban nomor 1, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Yang saya dapatkan jawabannya banyak sekali restitusi. Jadi kayak yang pusing. Oh gitu ya. Terus nomor 2, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Jawabannya amazing. Udah gitu. Dan yang terakhir, saya akan menjadi amo yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Manajer. Ya, luar biasa. Sambil menunggu yang lain, saya yakin kita guru-guru hebat bisa menuntun anak ke arah yang lebih baik lagi. Amin. Baik, di sini selamat raganya, bahagia jiwanya. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Di sini saya tidak menggurui, saya juga masih belajar, dan terima kasih khususnya buat Ibu yang telah memberikan waktu dan dukungan kepada saya sebagai calon guru penggerak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Demikian video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, dan semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Akhir kata, semoga tergerak, lekas tergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.